Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Adel Ghifari. Nama saya Adel Ghifari. From class 4E dari kelas 4E. And I would like to read a poem about deeds from the books of Sufi Grammar Vocabulary. Saya akan membacakan syair tentang amal dari buku Tata Bahasa Sufi. Baiklah, saya mulai. Wahai engkau yang mengajar kesana kemari, sudahkah engkau mengajari diri sendiri? Jangan kau obati orang yang sedang menderita, sedang kau sendiri masih terlonta-lonta. Jangan kau umbar segala petunjuk, sedangkan kau sendiri nyaris terkutuk. Mulailah dari diri sendiri, janganlah tertipu. Bila ingin bijak, selamatkanlah jiwamu. Saat itulah ucapanmu menjadi penutan mulia, dan kau pantas mendidik siapa saja. Jangan kau larang orang berbuat keji, bila kau sendiri yang melakukannya, maka kau lebih dari keji itu sendiri. Dan itu dia syair tentang amal dari buku Tata Bahasa Sufi. And that's the poem of deeds from the books of Sufi Grammar and Vocabulary. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya bacakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resa Pratiwi Putri, saya dari kelas 4E dengan NIM 11950300185. Di sini saya akan mencoba memaparkan cerita atau kisah dari Nabi Ibrahim dan mukjizatnya. Nabi Ibrahim yang diceritakan sebagai sosok nabi yang tergolong ke dalam ulul azmi. Nabi Ibrahim juga dikenal sebagai nabi yang membangun Ka'bah yang saat ini dijadikan arah kiblat sholat bagi seluruh umat Islam di muka bumi. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah bersama putranya yang bernama Ismail atau Nabi Ismail. Nabi Ibrahim merupakan salah satu nabi yang memiliki sederet cerita. Salah satunya adalah cerita saat Nabi Ibrahim yang diberikan perintah untuk menyembelih anaknya yaitu Ismail. Namun dengan seizin Allah, Nabi Ismail digantikan dengan kambing gibas atau domba saat Nabi Ibrahim akan disembelih oleh ayahnya. Hari tersebut dijadikan sebagai hari raya Idul Adha yang menjadi pengingat bagi seluruh umat Islam dan ketaatan kesabaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tak hanya itu, kisah Nabi Ibrahim lainnya yang menceritakan tentang bagaimana perjalanannya mencari sosok Allah yang hak, karena sesembahan yang disembah oleh kaumnya itu bukanlah sesembahan yang seharusnya disembah dan Allah merupakan satu-satunya zat yang layak disembah. Hal ini seperti dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 66-67 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'qiluna afala Allahiduni ma ta'buduna walimalukum afi yadurrukum wala syai'an yanfa'ukum la mallahu duni min afta'buduna qala, yang artinya, mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak memberi manfaat sedikit pun dan tidak mendatangkan mudarat kepada kamu? Celakalah kamu dan yang kamu sembah selain Allah. Tidakkah kamu mengerti? Surat Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 66-67. Karena pertentangan tersebut, kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan seluruh berhala yang dijadikan sesembahan oleh kaumnya. Namun perbuatan Nabi Ibrahim tersebut diketahui oleh Raja Namrud yang memerintah saat itu. Nabi Ibrahim dihukum untuk dimasukkan ke dalam api yang dinyalakan. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim selamat. Hal ini seperti dijelaskan pada surat Al-Anbiya ayat 68-70 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahsarina faja'alnahum kaidan bihi wa aradu Ibrahim ala bila lamma wasadabarada kunina ruya kullana fa'ilina kuntum in alihatakum wa suruh harrikuhu qalu, yang artinya mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah ilah-ilah kamu. Jika kamu benar-benar hendak bertindak, kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka hendak berubah makar terhadap Ibrahim, maka kami jadikan itu mereka orang-orang yang paling merugi. Quran Surat Al-Anbiya ayat 68-70. Itu dia kisah Nabi Ibrahim
lengkap dengan mukjizat yang diterimanya sebagai nabi dan rasul yang diutus oleh Allah SWT. Dengan mengetahui kesan Nabi Ibrahim lengkap dengan mukjizatnya, diharapkan kita dapat menjadi teladan bagi diri kita dan terus mempertahankan keimanan dan tetap bersabar dalam menghadapi cobaan yang datang, karena pertolongan Allah adalah sebaik-baik pertolongan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Nurul Izzati. Nomor NIM saya 11950300188. Saya akan membacakan puisi karya sastra Islam berjudul Padamu Jua, karya Amir Hamzah. Habis kikis, segala cintaku hilang terbang. Pulang kembali aku padamu, seperti dahulu, kaulah kandil kemerlap, pelita jendela di malam gelap. Melambai pulang perlahan, sabar, setia, selalu. Satu kasihku, aku manusia, rindu rasa, rindu rupa, di mana engkau, rupa tiada. Suara sayup, hanya kata merangkai hati. Engkau cemburu, engkau ganas, mangsa aku dalam cakarmu, bertukar tangkap dengan lepas. Nanar aku gila sasar, sayang berulang padamu jua. Engkau pelik menarik ingin, serupa darah di balik tirai. Kasihku sunyi, menunggu seorang diri. Lalu waktu bukan giliranku, mati hari bukan kawanku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosya Indah Lestari dengan NIM 11950302000. Di sini saya akan membacakan cerita atau kisah Nabi Muhammad. Ada banyak peristiwa penting yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, mulai dari kelahirannya, menikah, kala berdakwah, hingga wafat. Dalam beberapa sirah nabawiyah disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tahun 570 Masehi. Nabi Muhammad lahir dari orang tua bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Abdullah merupakan seorang saudagar yang sering berpergian ke negeri Syam. Akan tetapi, Abdullah meninggal dunia saat Aminah mengandung Nabi Muhammad yang baru berusia 2 bulan. Setelah itu, Nabi Muhammad pun lahir tanpa didampingi oleh sang ayah. Setelah lahir, Nabi Muhammad diserahkan pada Halimah Sa'idah untuk disusukan. Zaman dulu, masyarakat Arab memiliki kebiasaan menyusukan anak-anak mereka kepada perempuan desa. Hal ini bertujuan agar anak-anaknya tumbuh di lingkungan pedesaan yang udaranya masih bersih. Nabi Muhammad pun tinggal bersama ibu susunya di dusun Bani Sa'ad selama 4 tahun. Kisah Nabi Muhammad selanjutnya, di usia 6 tahun, sang ibu pun wafat. Kemudian Nabi Muhammad SAW dirawat oleh kakeknya dari pihak ayah, yaitu Abdul Muthalib. Selang 2 tahun, sang kakek wafat. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, yang merupakan salah satu petinggi dari keluarga Bani Hashim. Nabi Muhammad SAW pun sering ikut berdagang ke Syam bersama pamannya. Saat tumbuh dewasa, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah wanita terpandang dan cantik dan berasal dari golongan orang berada di Arab. Nabi Muhammad menikah saat berusia 25 tahun. Sedangkan Khadijah saat itu berusia 40 tahun.
Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu saat usia 40 tahun. Setelah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW pun mulai melakukan dakwah. Pada awalnya, dakwah yang disampaikan dengan cara bersembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW wafat saat berusia 63 tahun. Beliau mengalami sakit beberapa waktu, suhu tubuhnya tinggi dan sampai akhirnya menghembuskan napas terakhir. Mungkin sekian dari saya. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.